Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 47. Ujung matanya melihat Laisa yang masih sholat. Ingin rasanya Gio teriak agar ada yang membantunya keluar. Tapi itu semua sama saja dengan menurunkan harga diri. Lihatlah, ia saat ini persis seperti anak-anak yang sedang bermain dengan selimut. Cepat sedikit, buka ikatan ini, tita Gio pada Laisa yang sudah selesai sholat. Aku? Laisa mengarahkan telunjuk pada dirinya sendiri. Bukankah kau sendiri yang menggulung diri? Ya, harusnya kau bisa melepaskannya sendiri, lanjutnya. Tapi kau yang mengikatku dengan spray kan? Aku tidak mungkin bisa mengikat diriku sendiri, tuding Gio. Siapa suruh kau tidak memberiku selimut? Ya, tanggung saja akibatnya, saut Laisa lalu berjalan ke arah pintu. Lepaskan dulu ikatannya baru keluar. Hidungku juga semakin panas ini. Pasti gara-gara kau, seru Gio. Laisa tersenyum penuh kemenangan. Ia membalikkan tubuhnya dan menatap Gio dengan hidungnya yang kembang kepis karena kepanasan. Rasanya Laisa ingin mentertawakan dengan kencang, tapi jelas itu akan mengundang orang-orang untuk datang ke kamar itu. Kalau minta tolong itu bicara baik-baik, jangan sewot gitu, tegur Laisa. Ayo cepat, bentak Gio. Ya sudah kalau tidak mau. Laisa membalikkan tubuhnya, tapi saat tangannya akan memutar daun pintu, ia bisa mendengar suara Gio memelas, meskipun dengan suara lirih. Tolong lepaskan aku. Apa yang kau katakan? Aku tidak dengar. Gio menghela napas berat. Laisa, Kanza, si cantik yang baik hati, tolong bukakan ikatan suamimu ini. Mendengar kata di akhir kalimat, Laisa merasa hatinya diremas kuat. Dadanya terasa sesak. Itu adalah impiannya dulu, menjadikan lelaki itu sebagai suaminya dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Saat ini Laisa sudah mendapatkannya, tapi ia tahu semua ini salah. Laisa harus menikah dengan kekasihnya yang entah pergi kemana. Ia menyangkal soal perasaannya sendiri pada Gio yang masih sama. Semua impian itu bahkan sudah dikuburnya dalam-dalam. Tapi sungguh, Laisa merasa ada sedikit kebahagiaan karena bisa berada di dekat Gio, meskipun tidak lama dan dalam situasi seperti ini. Gadis itu dengan cepat menyeka air mata yang merembes. Ayo cepat, kenapa kau malah melamun di sana? Tegur Gio. Tanpa berkata apapun lagi, Laisa membuka ikatan di tubuh Gio, lalu keluar dari kamar. Sialan, awas saja, akan kubalas nanti, gumam Gio sambil mengipas hidungnya yang masih terasa panas. Ia langsung ke kamar mandi untuk membasuh hidungnya yang masih terasa panas. Winona begitu gelisah sampai semalam ia sulit tidur. Ketakutan dalam dirinya membuat ia tidak tenang. Untuk pertama kalinya seorang Winona seperti ini. Ia tidak akan bisa tenang sampai mengatakan semuanya pada Hendra. Lebih baik Hendra tahu dari dirinya daripada tahu dari orang lain. Wanita itu bergegas untuk siap-siap pergi menemui Hendra di kantornya. Keberadaan Vera yang satu kantor dengan Hendra membuat Winona semakin kalut. Ke rumah Gio, Bu? Tanya Seon. Tidak, antar aku ke kantor suamiku. Tadi sebenarnya Winona ingin pergi menemui Gio. Ia masih penasaran karena Gio begitu nekat menikahi wanita yang calon mempelai prianya kabur. Memang bukan urusan Winona, tapi tetap saja ia juga ingin kebahagiaan untuk Gio. Sudah banyak yang dikorbankan lelaki itu untuk mengabdi padanya. Hal wajar jika Winona perhatian pada Gio. Winona sengaja tidak memberitahu Hendra jika dirinya akan datang ke kantor. Kenapa kau jadi wanita lemah begini, Winona? Batinnya. Meskipun terkenal kuat dan bengis, tapi Winona tetap manusia biasa. Apalagi di hadapan Hendra, ia akan menjadi wanita normal seperti istri-istri di luaran sana pada umumnya.
Dengan langkah pasti, Winona berjalan ke depan ruang suaminya. Suara ketukan pintu. "Masuk." Winona mendorong pintu itu. Hendra kaget karena kedatangan istrinya yang bukan di jam biasanya, karena Winona akan datang saat jam makan siang. "Sayang, tumben jam segini kamu udah datang. Apa ada sesuatu?" tanya Hendra lalu berdiri mendekati istrinya. "Mas, ada hal penting yang ingin aku ungkapkan," ujar Winona. "Katakanlah." Hendra membawa istrinya itu duduk di sofa dengan genggaman yang tidak dilepaskannya. "Aku harap kamu tidak marah atau kecewa saat mendengar semuanya." Dahi Hendra langsung berkerut. Winona begitu membuatnya penasaran. Ia meremas lembut jemari sang istri yang ada di genggamannya. "Mas janji tidak akan marah atau kecewa? Katakan saja." Winona menghela napas panjang. "Aku sebenarnya mantan mafia." Hati Winona langsung mencelos saat tangan Hendra tiba-tiba melepas genggamannya. Ia menatap lelaki yang terlihat syok. Jantung Winona berdetak tidak karuan. Ia benar-benar takut saat ini, apalagi saat melihat reaksi Hendra. "Apa? Bulan madu?" Laisa dan Gio serentak berteriak mendengar penuturan Bu Rahayu yang memberikan tiket untuk bulan madu pengantin baru itu. "Iya." "Kenapa? Bukannya wajar kalau pengantin baru bulan madu?" tanya Bu Rahayu. "Masalahnya kita pengantin baru yang tidak wajar, Bu." "Sudahlah, jangan buang-buang uang untuk itu," saut Gio. "Kalau kalian tidak berangkat, bukankah itu juga membuang uang? Tiketnya tidak terpakai," balas Bu Rahayu. "Tapi Bu, kita bukan pasangan." "Kalian tidak menghargai pemberian kami. Jahat sekali." Rena dengan wajah sedih yang dibuat-buat memotong ucapan Laisa. "Aku sibuk, Bu. Pekerjaanku banyak." Gio menyerukan alasannya. "Tenang saja. Ibu sudah mengatakan pada Winona jika kamu cuti bulan madu seminggu." Laiso dan Gio menghela napas bersamaan. Bingung harus menolak seperti apa lagi. Tahu jika Bu Rahayu begitu keras kepala dan tidak pernah ingin dibantah. "Bagaimana jika aku saja yang pergi bersama temanku? Kau tinggal di kos temanku," bisik Laisa memberikan saran. Gio mendelik. "Enak di kau, tidak enak untukku." "Kenapa kalian bisik-bisik begitu? Cepat bereskan baju kalian. Kalau terlambat bagaimana?" tegur Rena. "Lebih baik terlambat agar tidak jadi daripada pergi dengan siput ini," celetuk Gio. "Ya, tetap di rumah kalau kau ingin melihat langsung motormu itu ibu jual." Bu Rahayu mengancam membuat Gio akhirnya pasrah. Tidak rela jika motor kesayangannya menjadi korban. Toh ia hanya pergi berlibur, bukan berperang. Meski liburan kali ini akan selalu ada perang dengan Laisa. Gio juga mengerti jika ibu dan kakaknya begitu bahagia saat Laisa yang ternyata menikah dengannya kemarin. Beruntung karena ibunya Laisa memberikan restu. Kalau begini caranya, bisa-bisa ibu tidak akan membiarkan aku dan Gio berpisah. Bagaimana nasib cintaku nanti? Batin Laisa nelangsa. Kedua manusia itu saling menatap saat petugas hotel mengantarkan mereka ke kamar yang sudah dipesankan oleh Rena. Hanya satu kamar dengan single bed yang sebenarnya hanya bisa ditiduri oleh satu orang. Tidak ada sofa, juga yang bisa digunakan untuk tempat tidur seperti hotel pada umumnya. Bahkan tidak ada karpet yang biasanya menghiasi lantai kamar. Hotel macam apa ini? Kenapa hanya ada satu ranjang kecil? Aku ingin ganti dengan kamar lain yang ada 2 ranjang, protes Gio. Tidak bisa, Pak. Reservasi kamar hotel tidak bisa dirubah. Dan ini yang unik dari hotel kami untuk para pasangan pengantin baru seperti kalian agar semakin mesra, jelas pegawai hotel bernama Hadi itu. Mesra kepalamu, sunggut Gio. Saat ini Gio tidak bisa menggunakan uangnya yang banyak itu untuk menyewa satu kamar lagi. Sang ibu sudah menyita kartu debit dan kartu kredit. Mereka hanya diberikan uang yang cukup untuk membeli makanan saja.
Bahkan kartu Laisa pun turut diamankan. Kalau begitu saya permisi. Hadi berlalu meninggalkan Gio yang menghela napas berat, tidak menyadari jika Laisa kini sudah menempati ranjang kecil itu dengan senyum kemenangan. Bagus jika kau tidur di luar saja, celetuk Laisa. Gio berjalan masuk, menyeret kopernya dan menutup pintu. Turun sebelum aku paksa, ancam Gio. Aku yang lebih dulu, jadi ranjang ini milikku. Kau bisa tidur di ranjang jika mau. Oke, jangan salahkan aku jika memakai kekerasan. Sekalian aku ingin membalaskan apa yang kau lakukan tadi pagi padaku. Gio menatap Laisa dengan mata menyipit. Berani mendekat, aku akan teriak. Teriak saja. Hei, kenapa kau buka bajumu? Aku ingin memberikan pelajaran yang akan membuatmu berteriak minta ampun. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Akhirnya Winona mengakui bahwa dia itu mantan mafia. Apa ya kira-kira jawaban dari Hendra? Responnya sih dia langsung melepas genggaman tangannya pada Winona. Penasaran kan? Dan di sisi lain ada pengantin baru yang tidak akur. Oke, penasaran juga dengan kelanjutan pengantin baru ini? Tunggu di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.